Halo, saya Kian Mas Agung Nugroho. Saya mahasiswa BINUS Online, program D3 S1 Teknik Industri dari kelas TNDA. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi tentang strategi berkelanjutan berbasis nilai Pancasila untuk meminimalkan dampak inflasi terhadap aktivitas jual beli UMKM di Indonesia. Ini adalah presentasi untuk ujian tugas akhir untuk karakter building. Baik, langsung saja masuk ke materi. Jadi terkait topik yang saya angkat kali ini, latar belakangnya yaitu adalah terjadinya inflasi pasca pandemi ya, di mana sangat berdampak terhadap perekonomian UMKM, lalu menyebabkan terjadinya lonjakan bahan baku dan juga biaya operasional UMKM. Dan ini tidak diimbangi dengan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat di era pandemi cenderung menurun ya, dan kita ketahui bersama banyak terjadi efisiensi sehingga berdampak kepada pendapatan dari setiap individu atau pekerja, dan ini mempengaruhi pola perilaku konsumen seperti itu. Lalu latar belakang berikutnya yaitu UMKM yang kesulitan mengakses sumber daya dan informasi pasar yang dapat membantu mereka beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang fluktuatif seperti itu. Untuk rumusan masalah dari topik yang saya angkat yaitu bagaimana strategi terhadap nilai Pancasila dapat diterapkan untuk meminimalkan dampak inflasi terhadap aktivitas jual beli UMKM di Indonesia. Lalu yang kedua, apa saja sih tantangan yang dihadapi UMKM dalam menerapkan strategi berkelanjutan di tengah inflasi. Lalu yang ketiga yaitu bagaimana peran mahasiswa dalam mendukung implementasi strategi berbasis Pancasila untuk penguatan UMKM di era inflasi. Berdasarkan wawancara yang telah saya dan rekan-rekan saya lakukan bersama tim saya, kami mendapatkan temuan di lapangan yaitu pandemi COVID-19 telah memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian, terutama pada sektor UMKM serta industri jasa ya. Pembatasan sosial dan penurunan mobilitas masyarakat juga menyebabkan penurunan permintaan yang drastis sehingga banyak UMKM yang mengalami penurunan omset. Lalu yang kedua, inflasi yang terjadi selama pandemi menambah tekanan bagi UMKM dan industri jasa. Kenaikan harga bahan baku dan biaya operasional menyebabkan peningkatan biaya produksi, sementara daya beli masyarakat menurun seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu permasalahan pada rantai pasok ya, untuk mendapatkan bahan baku dengan kualitas yang baik di tengah masa inflasi dan pandemi. Ini terjadi di industri jasa, tempat saya melakukan wawancara di mana sangat terdampak juga akibat perang dan pandemi. Jadi dari supplier kesulitan untuk mendapatkan bahan baku sehingga tempat perusahaan jasa yang saya wawancara itu mereka kesulitan untuk mendapatkan barang yang mereka gunakan untuk produksi seperti itu. Lalu yang keempat, pandemi mengubah pola belanja ke digital, tapi tidak semua UMKM siap dengan transformasi tersebut. Ya, ini permasalahan adaptasi yaitu antara UMKM dengan teknologi ya. Lalu solusi berbasis Pancasila yang dapat kami rumuskan yaitu pertama yaitu pemerintah dapat memberikan insentif ya, berupa subsidi bunga atau kredit, lalu restrukturisasi pinjaman UMKM, lalu memberikan modal kerja juga ya bagi UMKM sehingga UMKM yang terdampak itu dapat bangkit gitu. Sehingga pelaku kecil pun juga dapat merasakan kesempatan yang setara dan dapat bertahan di tengah tantangan ekonomi saat ini. Ini berhubungan dengan sila kelima ya, yaitu keadilan sosial. Lalu solusi berikutnya yang kami rumuskan yaitu mendorong UMKM untuk memanfaatkan platform seperti e-commerce dan media sosial ya untuk memperluas jangkauan pasarnya. Lalu ini sejalan dengan semangat persatuan dan gotong royong ya dalam ekonomi digital sehingga pelaku usaha lokal dapat
bersaing secara adil dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Lalu solusi berikutnya yang kami rumuskan yaitu UMKM perlu melakukan diversifikasi pemasok bahan baku ya, untuk menghindari ketergantungan pada satu vendor atau satu sumber yang berisiko mengalami untuk lonjakan harga, sehingga UMKM dapat tetap bertahan dan mendapatkan sumber dengan harga yang masih masuk akal. Ini sebagai langkah yang bijaksana untuk membangun ketahanan ekonomi yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh pelaku usaha seperti itu. Lalu solusi berikutnya yaitu pemerintah dapat menciptakan ekosistem yang mendukung UMKM ya, yaitu dengan membuat regulasi yang lebih fleksibel dan kemudahan perizinan untuk pelaku UMKM sehingga UMKM dapat tetap bertahan. Lalu ini juga sebagai bentuk kebijakan yang berkeadilan dan beradab ya, untuk mendorong kesejahteraan ekonomi serta memberdayakan UMKM sebagai pilar ekonomi rakyat, karena kan kita tahu bahwa masyarakat Indonesia itu banyak yang bekerja di sektor UMKM. Baik, untuk berikutnya yaitu peran mahasiswa dalam mendukung penguatan UMKM, yaitu dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu mendorong inovasi berbasis teknologi dengan membantu UMKM dalam proses digitalisasi ya untuk bisnisnya, yaitu seperti pemasaran digital, lalu e-commerce dan sistem pembayaran yang berbasis online seperti itu. Lalu untuk yang kedua yaitu mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu juga dapat menjadi agen edukasi bagi UMKM untuk membantu mengenai strategi dalam menghadapi inflasi, lalu efisiensi produk, diversifikasi produk, dan akses ke pembiayaan seperti itu. Lalu peran mahasiswa yang ketiga yaitu mahasiswa dapat menginisiasi gerakan mahasiswa seperti banggakan produk lokal agar konsumsi domestik itu meningkat ya, dan UMKM dapat berkembang meskipun terjadi inflasi seperti itu, sehingga produk lokal pun dapat dikenal oleh masyarakatnya sendiri dan tidak kalah bersaing dengan produk asing seperti itu. Lalu untuk yang keempat yaitu mahasiswa dapat mengembangkan model bisnis yang berkelanjutan. Setelah melakukan wawancara dengan para pelaku jasa dan UMKM, saya dapat merefleksikan krisis ini untuk diri saya sendiri, yaitu bahwa saya dapat semakin memahami bahwa ketahanan ekonomi UMKM tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tapi juga pada kesiapan pelaku usaha sendiri ya dalam menghadapi tantangan global. Lalu gotong royong dan dukungan dari berbagai pihak seperti mahasiswa, akademisi, dan komunitas bisnis serta pemerintah juga sangat penting ya untuk membantu UMKM agar dapat tetap bertahan dan bangkit setelah masa pandemi dan inflasi. Karena UMKM ini bukan sekedar bisnis kecil ya, tapi juga fondasi ekonomi yang harus terus diperkuat dengan semangat Pancasila, gotong royong, dan kemandirian ekonomi. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih telah menonton.